Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Vita Mesindia dengan NIM 2403102087. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Perusahaan Unicam Indonesia. Yang pertama, ada nama dan bidang usaha. Nama perusahaan ini adalah PT Unicam Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam industri consumer good atau barang konsumsi, khususnya di segmen produk higienis sekali pakai. Produk-produknya menyasar konsumen dari berbagai usia, mulai dari bayi, perempuan, lansia, hingga pemilik hewan peliharaan. Selanjutnya, ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama, PT Unicam Indonesia memiliki visi berusaha memajukan manajemen perusahaan yang benar yang menyatukan pencapaian tanggung jawab sosial dan kebahagiaan karyawan serta perkembangan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, memiliki misi antara lain yang pertama, menyediakan produk dan layanan nomor 1 di dunia yang memberikan kenyamanan, kehangatan, dan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan semangat kolaborasi dan pencapaian bersama. Yang kedua, ada menghasilkan produk dan layanan terbaik serta memperluas pasar termasuk internasional untuk mendukung kehidupan manusia yang berkecukupan. Yang ketiga, menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik seimbang antara perkembangan bisnis, kebahagiaan karyawan, dan penumbuhan tanggung jawab sosial. Tahun IPO dan kode saham. PT Unicam Indonesia resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BIE pada tanggal IPO 20 Desember 2019 dengan kode saham UCID. Selanjutnya, pemegang saham. Berikut adalah data pemegang saham PT Unicam Indonesia. Yang pertama, Unicam Corporation Jepang memiliki sebanyak 2.460.690.846 saham atau setara dengan 59,20% dari total saham yang beredar. Yang kedua, ada PT Purinusa Eka Persada memiliki 864.567.054 saham atau setara dengan 20,80%. Yang ketiga, investor dan publik lainnya memiliki sekitar 830 juta saham yang mewakili kurang lebih dari 20% dari total saham perusahaan. Next, ada produk unggulan. PT Unicam Indonesia berfokus pada rangkaian produk kebersihan sekali pakai. Kontributor pendapatan terbesarnya adalah popok bayi Mami Poco yang hadir dalam berbagai varian celana dan perekat untuk bayi yang baru lahir hingga balita. Di segmen kesehatan wanita, merek Cam dan Sophie menawarkan pembalut tipis, siang sampai malam, hingga panty liner. Untuk lansia atau pasien inkontinensia, Lini Livre menyediakan popok dewasa yang kini tumbuh pesat seiring peningkatan populasi usia lanjut. Portofolio ini dilengkapi tisu basah dan kapas kecantikan Silkot, masker kesehatan, serta rangkaian produk perawatan hewan peliharaan hingga perusahaan menjangkau kebutuhan kebersihan seluruh anggota keluarga dari bayi hingga lansia termasuk hewan peliharaan. Teman-teman bisa lihat sendiri gambar yang ada di samping. Ini adalah merupakan produk unggulan dari PT Unicam Indonesia. Yang pertama ada Mami Poco, yaitu popok untuk bayi hingga balita. Yang kedua ada pembalut Cam yang tersedia untuk siang sampai malam. Yang terakhir ada popok Livre untuk orang-orang lansia. Oke, selanjutnya ada tren keuangan dan saham UCID. Yang pertama ada grafik saham. Harga saham UCID saat ini berada di sekitar 500 per lembar. Dalam 1 tahun terakhir, sahamnya turun cukup tajam sekitar 39% dari harga tertinggi sekitar 1040. Ini berarti harga saham sekarang jauh lebih murah dibandingkan tahun lalu. Yang kedua, ada pendapatan dan laba. Pada tahun 2023, Unicam Indonesia mencatat pendapatan sebesar 10,25 triliun
Namun, di tahun 2024 pendapatannya menurun hingga menjadi 9,68 triliun. Laba bersih juga ikut turun dari 434 miliar menjadi 350 miliar. Jadi, baik penjualan maupun keuntungannya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kesimpulan sederhananya, walau penjualan dan keuntungan Unicam sedikit menurun, keuangan perusahaan tetap kuat. Mereka tidak punya banyak utang dan masih punya cadangan kas yang besar. Jadi kondisi keuangannya aman. Penurunan harga saham bisa jadi peluang bagi investor karena sahamnya sedang murah. Nah, teman-teman bisa lihat gambar grafik yang ada di samping. Itu menunjukkan pertumbuhan dari penjualan PT Unicap Indonesia. Dengan makna dan pola grafiknya, yang pertama, pada tahun 2006 sampai dengan 2013 terjadi pertumbuhan pesat pada nilai pasar pokok. Pada tahun 2007, pertumbuhan bahkan mendekati 90% meskipun setelah itu turun drastis. Yang kedua, pada tahun 2014 sampai tahun 2020, nilai pasar terus tumbuh di setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya menurun drastis dari angka 1 sampai 10%. Ini menunjukkan bahwa pasar mulai stabil, tidak lagi tumbuh secepat sebelumnya. Yang ketiga, pada tahun 2021 sampai tahun 2025 atau proyeksi, pasar diperkirakan terus meningkat tajam nilainya, mencapai hingga 50 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan juga mulai naik kembali, stabil di kisaran 10-15% sejak tahun 2022. Berikut adalah beberapa prestasi dari Unicam Indonesia. Unicam Indonesia terpilih sebagai emiten terbaik sektor tekstil dan garmen di ajang Investor Award tahun 2021, menjadi perusahaan Jepang pertama meraih kategori ini. Penghargaan ini menilai performa, likuiditas, ketahanan selama pandemi, serta praktik CSR dan tata kelola perusahaan. PT Unicam Indonesia bukan hanya sukses secara finansial dan pasar, tetapi juga unggul dalam aspek keberlanjutan dan tata kelola. Mulai dari penghargaan emiten terbaik, market leader, sertifikat lingkungan, hingga aksi sosial dan ekologis. Semuanya menunjukkan perusahaan yang bertumbuh dengan bertanggung jawab dan inovatif. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan singkat mengenai PT Unicam Indonesia. Jadi, kesimpulannya, PT Unicam Indonesia adalah perusahaan asal Jepang yang memimpin pasar popok dan membalut di Indonesia dengan merek seperti Mami Poko, Cam, dan Livry. Meskipun pendapatan dan labanya menurun pada tahun 2024, kondisi keuangannya tetap sehat dengan kas besar dan utang yang rendah. Perusahaan terus berinovasi dan juga berinvestasi pada mesin produk baru. Unicam juga aktif dalam program lingkungan dan sosial, serta telah meraih berbagai penghargaan. Dengan strategi, berkelanjutan, dan kekuatan merek, Unicam tetap menjadi pemain penting di industri kebersihan pribadi Indonesia. Cukup sekian dari saya, apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.